Dua anak laki-laki berburu di hutan. Tiba-tiba mereka menemukan gerbang besi besar di tanah. Bukanya dan menemukan bahwa ada lubang di tanah. Keduanya penasaran memutuskan untuk turun dan mencari tahu. Tom masuk dulu dengan senapan. Gua yang dipenuhi dengan peralatan militer yang ditinggalkan. Radio lusuh ditutupi dengan jaring laba-laba. Ternyata pangkalan militer selama Perang Dunia Kedua. Tapi yang aneh itu, ada dua lampu minyak menyala di dalam. Sekarang teman Martinnya juga masuk. Tiba-tiba bayangan lewat. Keduanya ingin bak dari celana mereka. Martin dengan cepat masuk. Tapi Tom telah nginjak sesuatu. Nunggunya kembali. Lihat monster yang menakutkan berdiri di depan. Martin panik dan lari keluar hutan. Dia lari ke sebelah jalan. Kejutan, detik berikutnya. Martin sudah dalam keadaan koma, pada saat dia dibawa ke rumah sakit. Seorang polisi wanita datang untuk menyelidiki insiden itu. Dari mulut dokter. Dia memanggil nama temannya saat dia dalam keadaan koma. Jadi polisi wanita itu memutuskan untuk pergi ke tempat kejadian untuk memeriksa. Baru saja datang. Dengar suara aneh dari hutan. Ketika dia tidak tahu harus bagaimana. Tangan hitam tiba-tiba muncul. Kasus ini telah memberitahu Departemen Kepolisian setempat. Mereka mengirim pasukan polisi yang besar untuk mencari. Tanpa mengetahui itu ditargetkan oleh monster dalam kegelapan. Seorang dokter forensik wanita tertinggal. Jadi targetnya. Sambilnya, dua petugas sedang mencari di bagian lain dari hutan. Tapi mereka tidak sadari. Monster yang menakutkan muncul di samping mereka berdua. Salah satu petugas dipenggal di tempat. Adegan yang mengerikan ini buat rekan satu tim takut dan lari. Ketika dia berhenti untuk beristirahat, monster tiba-tiba muncul. Pukulnya dengan tongkat. Kemudian gantung dia di pohon dan potong perutnya. Ketika petugas polisi lainnya tiba di tempat kejadian, hanya ada dua mayat beku yang tersisa di tempat kejadian. Banyak polisi tewas berturut-turut. Buat orang di sini rasa kacau. Kepala polisi Kelly segera adakan pertemuan kelompok untuk selidiki. Memutuskan untuk memblokir semua jalan keluar dari hutan. Untuk menyelidiki penduduk terdekat. Saat mereka sampai di peternakan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Pemilik laki-laki mengatakan sesuatu yang mencurigakan. Polisi mengira mereka telah menemukan jejak monster itu. Itu yang hanya tangki gas yang hilang dari gudang. Ketua tim John meninggalkan kartu nama. Dan pergi. Sambilnya, polisi sedang menyelidiki jalan di dekat hutan. Apa yang tidak mereka harapkan adalah monster itu mengintai di dekatnya dan menonton. Sadari waktunya sudah matang. Langsung nyalakan dengan korek api. Polisi temukan dengan menganalisis puing-puing di tempat kejadian. Ini bahan peledak yang terbuat dari tangki bensin. Kelly lagi datang ke rumah petani itu. Tapi ketika keluar dari mobil, lagi mendengar suara tembakan. Mereka mencari suara dan datang ke gudang. Tiba-tiba ada tembakan lagi di gudang. Keduanya dengan cepat menemukan perlindungan untuk melarikan diri. Kemudian senapan dilempar. Mereka bergegas untuk memeriksa. Ternyata wanita tua itu baru saja melawan monster. Mereka datang tepat waktu. Wanita yang tidak dibunuh oleh monster. Kapten John juga menemukan suami wanita itu. Dan setengah dari pipinya robek oleh monster itu. Dengan insiden teroris. Polisi memutuskan untuk menempatkan polisi di dekat pertanian. Pada malam hari, monster itu lagi muncul. Anjing polisi memperhatikan yang tidak biasa itu dan segera bergegas. Kelly dapat berita lagi dengan cepat ke tempat kejadian. Mereka menemukan sepotong pakaian di tanah. Menemukan ini adalah seragam militer lama dari Perang Dunia Kedua.
Monster itu mengincar pasangan yang sedang berlibur di hutan. Keduanya tidak menyadari bahaya yang akan datang. Hanya ketika polisi tidak bisa lakukan apa-apa, John tiba-tiba menerima telepon dari panti jompo. Bilang seorang veteran memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilaporkan kepadanya. Dia dan Kelly bergegas ke panti jompo di malam hari. Setelah percakapan lagi tahu, itu selama Perang Dunia Kedua. Pemerintah Inggris bangun pangkalan militer bawah tanah di hutan ini. Latih unit pasukan khusus. Digunakan untuk melawan invasi Kekaisaran Jerman. Dan dirinya lagi salah satunya. Suatu hari lelaki tua itu tiba-tiba menerima perintah dari atasannya. Biarkan dia menembak Kolonel Pearce. Pearce yang sumpah sebelum mati. Berubah menjadi iblis juga akan membunuh semua fasis. Dia mencurigai kasus ekstrim di hutan. Mungkin hantu Pearce. Pria tua itu berkata bahwa dia akan membawa mereka ke markas rahasia. Untuk menangkap si pembunuh sesegera mungkin. Angkatan bersenjata lokal putuskan untuk bekerja sama dengan polisi untuk melakukan pencarian hutan bersama. Tetapi karena kurangnya tenaga kerja, mereka hanya biarkan 5 orang pergi. Hanya ketika seorang tentara wanita pergi ke hutan untuk pergi ke kamar mandi, monster itu tiba-tiba muncul. Prajurit wanita itu dilemparkan keluar, tidak mati. Gadis itu diselamatkan oleh teman-temannya. Sambilnya, kepala polisi juga Kelly juga membawa orang tua ke tempat kejadian. Menurut prajurit wanita, pria tua lagi lebih yakin. Monster ini dieksekusi olehnya. Kenapa Pearce lagi tidak bunuh prajurit wanita? Karena dia yang kulit hitam. Sama sekali bukan Kekaisaran Nazi. Kemudian tentara yang dipimpin oleh pria tua itu mulai masuk hutan. Tapi mereka tidak pergi jauh. Lagi lihat seorang wanita tergantung di pohon. Ada juga tanda larangan masuk dari Nazi di lehernya. Wanita itu tiba-tiba bergerak. Ternyata dia belum mati. Para prajurit melihat ini dan segera maju untuk selamatkannya. Rekannya ingin maju untuk menyelamatkan tetapi dihentikan oleh kapten. Karena begitu menyentuh tali, granat bisa ledak. Untungnya, granat telah kedaluarsa. Setelah menentukan bahwa tidak ada bahaya, para prajurit bergegas maju untuk menyelamatkan teman-teman mereka. Lama tidak ada kabar dari tentara. Polisi juga masuk ke hutan dengan baju besi lengkap. Tanpa diduga, seorang anggota kelompok masuk dan menginjak perangkap hewan. Kapten Departemen Atraksi Monster dan menyuruhnya untuk segera diam. Tetapi ketika kapten memeriksa situasi di sekitarnya, lagi tidak sengaja nginjak perangkap hewan. Kapten yang malang itu meninggal di tempat. Pria tua dengan banyak kenangan lama akhirnya menemukan pintu masuk ke pangkalan militer. Beberapa orang baru saja membuka pintu besi. Bau busuk naik. Pria tua berteriak nama Pearce. Katakan padanya bahwa Nazi telah dikalahkan. Sekarang semuanya Inggris di luar. Dan karena salah urutan yang dia lakukan tahun itu. Maafnya. Pearce perlahan berjalan keluar dari gua tepat setelah itu. Sekarang dia telah berubah menjadi hantu. Penampilan menakutkan mengejutkan mereka yang hadir. Kemudian lelaki tua itu berbicara dengan Pearce tentang masa dulunya. Dan saling berpelukan dengan mesra. Dengan hilangnya Pearce yang aneh, pria tua itu juga habis patah hati. Jatuh ke tanah dan mengakhiri hidupnya. Akhir film. Tentara menemukan Tom dipaku ke dinding di pangkalan militer bawah tanah.